وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tata cara sholat orang yang sakit. Para ulama sepakat, silakan pertanyaannya dikirim. Para ulama sepakat bahwa siapa yang tidak mampu melakukan sholat dengan berdiri, hendaknya sambil duduk. Dan jika tidak mampu dengan duduk, maka berbaring dengan posisi tubuh miring dan menghadapkan muka ke kiblat. Disunahkan miring dengan posisi tubuh miring di atas tubuh bagian kanan. Jadi kalau miring, miring dengan tubuh yang kanan, jangan ke yang kiri. Dan jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berbaring miring, maka ia boleh sholat berbaring terlentang. Jadi matanya menghadap ke atas ke langit. Tapi kalau memungkinkan miring, miring itu lebih diutamakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholatlah kamu, sholli qa'iman, wa illam yastati' faqa'idan, dan jika tidak mampu, fa'ala janbin. Maka fa'ala janbin itu miring gitu. Dan Imam An-Nasai menambahkan, jika kamu tidak mampu, maka sambil terlentang. Jadi hadis yang lain, terlentang, lumah. Ini yang jarang orang paham. Mikirnya berbaring itu langsung melumah. Padahal sebenarnya disuruh miring dulu. Syukur-syukur ini loh sambil duduk. Jadi kalau memang kamu punya orang tua yang sakit atau mbah yang sakit yang bisa didudukkan lebih baik. Apakah duduk di atas tempat tidurnya ataukah duduk di atas kursinya itu sama saja. Mana yang lebih mudah buat mereka. Dan barang siapa yang mau berdiri akan tapi tidak mampu rukuk dan sujud, maka kewajiban berdiri tidak gugur darinya. Jadi kok iman itu tetap ada. Ketika kemudian posisinya dia mau rukuk sujud, dia duduk. Itu banyak orang-orang tua yang seperti itu di masjid-masjid yang bawa kursi. Nah begitu mulai sholat berdiri, begitu waktunya rukuk sujud dan seterusnya dia duduk. Karena memang sendinya nggak bisa dilipat. Itu udah bagian dari yang Allah kemudian kasih kemudahan. Kemudian lalu rukuk dan sujud dengan menundukkan kepala atau menggunakan isyarat, kemudian duduk dan sujud dengan berisyarat karena firman Allah Subhanahu wa taala, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk, dan sabda Nabi SAW, sholatlah kamu sambil berdiri, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dan jika pada matanya terdapat penyakit, sementara para ahli kedokteran terpercaya mengatakan jika kamu sholat bertelentang tapi memudahkan pengobatanmu, maka boleh sholat dengan telentang. Jadi prinsipnya kalau akhirnya harus tiduran, maka miring dulu diutamakan baru kemudian terlentang. Barang siapa tidak mampu rukuk dan sujud, maka cukup berisyarat dengan menundukkan kepala pada saat rukuk dan sujud, dan hendaknya ketika sujud lebih rendah daripada rukuk. Jadi isyarat rukuk dan sujud itu harus beda. Ya, rukuknya agak nunduk, sujudnya lebih nunduk. Dan jika hanya tidak mampu sujud saja, maka rukuk seperti lazimnya dan sujud dengan isyarat. Nah, jadi mana yang nggak bisa itu yang kemudian dikasih kemudahan. Tapi kalau ada yang bisa, maka usahakan sesuai dengan semestinya. Jangan kemudian dibikin rumus sendiri. Maka jika ia tidak dapat membungkukkan punggungnya, maka ia membungkukkan lehernya. Punggungnya nggak bisa dibungkukkan, lehernya sampai lehernya tok. Dan jika punggungnya memang bungkuk, sehingga seolah-olah dia rukuk, maka apabila rukuk ia lebih membungkukkan lagi, tambah lagi dikit. Dan di waktu sujud dia membungkukkan lagi semampunya sehingga mukanya lebih mendekati tanah semampunya. Ya, jadi perhatikan pelan-pelan tuh. Jadi pokoknya rukuk dan sujud itu harus beda gitu loh. Nah, dan bagaimana orang yang tidak mampu berisyarat dengan kepala, maka dia dengan niat dan bacaannya saja. Jadi misal lehernya kaku benar-benar nggak bisa diapa-apain, ya sudah pakai niat dan bacaan saja. Dan kewajiban sholat tetap tidak gugur darinya dalam keadaan bagaimanapun selagi ia masih sadar. Karena dalil-dalil di atas. Rufi al-qalam an salah satin. Gitu. Kewajiban itu dalam agama diangkat dari 3 orang. Yang pertama apa? Anis sobiyi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Jadi kamu kalau punya anak TK belum sholat jangan buka-buki gitu kan. Kemudian yang kedua, wa anin naimi hatta yastaikid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Menut tidur nggak sholat, wajar, jangan bangunin dulu. Nah, baru naik dibangun nggak sholat lah baru selentik gitu kan. Kemudian wa anil majnuni hatta yakil, orang gila nggak sholat kamu marahin, ya kamu yang gila. Nah, atau orang gila mau suruh ke masjid, ya nanti orang yang di masjid malah bubar gitu kan. Maka ini yang harus kita pahami ya. 3 ini bisa diperluas ketika kemudian apa? Kamu punya keluarga, entah ibumu entah bapakmu dalam kondisi sekarat, maka akalnya berarti sudah hilang. Jangan suruh
sholat, untuk jangan ngomong ora iso gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau memang sekarat? Lakinu mau takum bila ilaha illallah. Yang harus diajarkan adalah ditalkin. Maut di sini bukan orang yang sudah mati, tapi yang mau mati. Jangan sampai salah. Nanti orang mau mati ditalkin. Ya. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada tadi. Dan apabila di tengah-tengah sholat si penderita mampu melakukan apa yang tidak mampu ia lakukan sebelumnya seperti berdiri dan seterusnya, maka ia berpindah kepadanya melakukan apa yang mampu dan meneruskan sholat tersebut. Ini juga berlaku ketika kamu salah kiblat. Kamu salah lagi sholat, dapat 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang datang, mas kiblatmu salah, balik on. Jangan dibatalkan sholatnya, langsung balik. Gitu. Jangan dibatalkan sholatnya. Makanya sesuatu pekerjaan atau suatu ibadah yang wajib, jangan dibatalkan tengah jalan ketika misal bisa diteruskan. Gitu. Adapun kesalahan kita, insya Allah tidak menggugurkan prosesi dalam sholat tersebut. Dan apa kayak ini loh, kayak orang puasa wajib, makan karena lupa, begitu ingat ya terus saja puasa, nggak usah dibatalkan. Nah, tapi kalau kemudian ingat malah makan lagi, gitu, oh tadi makan, oh ingat tuh, kan aku belum minum, akhirnya minum, ya udah batal puasanya. Maka ini yang harus dipahami. Dan apabila di tengah sholat penderita mampu melakukan, maka ia harus melanjutkan sesuai dengan yang dia mampu. Dan apabila si sakit tertidur atau lupa melakukan sholat karena lainnya, maka ia harus menunaikannya saat bangun atau di saat ia ingat dan tidak boleh menundanya pada waktu berikutnya. Ini yang disebut kodok sholat. Jadi kodok sholat itu adalah mengganti sholat yang tertinggal tapi dengan waktu yang secepatnya gitu loh. Bukan kemudian, iya tak kodok, kapan kamu meninggalkan sholat dulu waktu SMP gitu. Enggak. Adapun yang jauh, yang sudah terlewat jauh, di situ adalah diperlukan taubatan nasuha. Adapun yang dekat, misal kamu harusnya sholat subuh, kok bangunnya waktu duha, ya begitu bangun langsung sholat. Jangan begitu bangun masih ngecekin HP, masih main ini, main itu, gitu kan. Akhirnya terlewat tambah lama. Kalau keluar dengan sengaja, ya sholat juga sudah nggak sah. Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, barang siapa tertidur atau lupa melakukan sholat, maka hendaknya menunaikannya pada saat ia ingat, tidak ada tebusan lain baginya, kecuali hanya itu. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bagi sholat dzikri. Dan tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Ya, seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Bahkan dalam kondisi perang berkecamuk pun kita tetap harus diminta untuk sholat. Bahkan perintahnya adalah sholat berjamaah. Bahkan setiap mukallaf wajib bersungguh-sungguh menunaikan sholat pada sakit hari-hari sakitnya melebihi hari-hari ketika ia sehat. Jadi tidak boleh baginya meninggalkan sholat wajib hingga lewat waktunya, sekalipun ia sakit, selagi ia masih sadar, kesadaran yang utuh, ia wajib menunaikan sholat tersebut menurut kemampuannya. Dan apabila ia meninggalkannya dengan sengaja, sedangkan ia sadar masih berakal lagi mukallaf serta mampu melakukannya, walaupun hanya dengan isyarat, maka dia adalah orang yang berbuat dosa. Jadi orang-orang yang sakit bisa berisyarat untuk sholat tapi nggak mau sholat, maka itu aja dosa. Apalagi orang yang waras, sehat, walafiat, nggak sholat, itu lebih keras lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, al ahdu bainana wa bainal kufri tarki sholah faman tarokaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan orang-orang kafir itu adalah soal sholat. Artinya pembeda di antara kita adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, dia bisa kafir. Ini yang dipegang oleh ulama-ulama Saudi. Berarti orang-orang yang tidak mau sholat, suruh sholat nggak mau, sampai mati nggak sholat, maka dia tidak lagi dihukumi sebagai orang Islam. Ya. Jadi orang Islam yang sakit parah pun diminta untuk sholat, apapun bentuk sakitnya, selama masih waras, apalagi orang yang waras tapi nggak sholat. Makanya kamu kalau punya adik, punya kakak, punya anak perempuan, bahkan punya ibu yang pengen carikan pasangan, barangkali bapak udah nggak ada, pastikan mereka adalah orang yang sholat. Kalau udah nggak mau sholat, mau ngapain? Kalau urusan dia sama Tuhannya aja udah nggak dipeduliin, terus kamu berharap dia mempedulikan keluargamu, nah itu sebuah mimpi, nggak mungkin itu loh. Ya. Dan sabdanya, pokok segala agama adalah Islam, ya. Rasul Amri al-Islam, wa dirwatus sanamihi, ya apa namanya, wa amuduhu as-sholah, dan tiangnya adalah sholat, wa dirwatus sanamihi al-jihad. Jadi yang namanya sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau kemudian seorang itu tidak sholat, maka agamanya rusak. Ya, jadi ini panggilan jiwa buat kita masing-masing. Waktu sholat segera bergegas, jangan kosak-kosik, jangan nanti-nanti gitu loh. Karena ya itu tanggung jawab kita secara pribadi masing
masing gitu kan. Jar satuannya. Begitu pula sabda beliau SAW, pembatas antara muslim dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Dan pendapat ini yang lebih sahih sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran tentang sholat dan hadis-hadis tersebut. Dan jika ia kesulitan melakukan sholat pada waktunya, maka boleh menjamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya, baik jamak takdim maupun takhir sesuai kemampuannya. Jadi kesulitan itu bisa menyebabkan atau membolehkan jamak, tapi tidak boleh kosor. Karena kosor hanya berlaku untuk safar. Ingat-ingat, nanti urusan apa gitu. Apa mau jamak main bola nggak masuk di situ ya. Kesulitan ini kesulitan yang benar-benar ada unsur darurat. Misal kamu harus menjaga alat atau mesin, nah mbok tinggal atau bisa meledak gitu kan. Nah, itu bisa kamu menjamak. Atau kamu seorang dokter yang kamu melakukan apa namanya operasi. Kalau kamu tinggal nanti mati orang itu, nah, maka bisa dijamak baik takdim maupun takhir. Atau kemudian ya di kampungmu ada angin puting beliung atau hujan badai, ya, kamu bisa menjamak. Jangan di kosor, karena kosor itu terkait dengan safar. Dan jika ia mampu, boleh memajukan sholat asarnya digabung dengan duhur, atau mengakhirkan duhur dengan asar di waktu asar. Atau jika ia menghendaki, boleh memajukan isya bersama maghrib, atau mengakhirkan maghrib bersama isya. Adapun sholat subuh, tetap dilakukan di waktunya, tidak bisa dijamak dengan sholat sebelum atau sesudahnya, karena waktunya berpisah dari sholat sebelum dan sesudahnya. Inilah hal-hal yang berhubungan dengan orang sakit dalam bersuci dan melakukan sholat. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga menyembuhkan orang-orang sakit dari kaum muslimin, menghapus dosa-dosa mereka, mengaruniakan maaf dan amfiat kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia, Mufti Umum Kerajaan Saudi Arabia, pemimpin Dewan Ulama Senior dan kajian ilmiah dan fatwa Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.